Film ini berkisah tentang seorang pembantu wanita muda yang tampak pendiam dan tidak mencolok. Namun tanpa diketahui oleh majikannya, wanita ini menyimpan rahasia gelap dan niat tersembunyi. Suasana rumah yang awalnya tenang perlahan berubah menjadi medan penuh kecurigaan, ketegangan, dan kejadian-kejadian mengerikan. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Cuando quieras te hago un tour. Seorang ART bernama Anna mendapat pekerjaan sebagai pembantu di sebuah villa mewah. Pemiliknya, Sinor Andrea, mengajaknya berkeliling rumah dan mengingatkannya bahwa berdasarkan kesepakatan mereka, ia harus bekerja tanpa hari libur sepanjang bulan Agustus, dan pada musim gugur, ia akan diberi kompensasi untuk waktu tersebut. Anna memulai tugasnya dan menyiapkan makan malam. Seluruh keluarga berkumpul di meja, mengucapkan terima kasih kepadanya atas makanan lezat dan bunga-bunga yang telah dipetiknya di ladang hari itu. Tanggung jawab Anna meliputi membersihkan, merawat kolam renang, mencuci mobil, dan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Suatu ketika, dia memberi susu pada seekor anak kucing liar, namun Sinor Pedro menjadi marah, takut hewan itu akan terbiasa dengannya. Anna menundukkan kepalanya dan berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian, saat sedang menyetrika pakaian, Anna menelepon ibunya dan memberitahu bahwa masa percobaannya akan berakhir pada bulan September. Setelah menandatangani semua dokumen yang diperlukan, dia akan dapat mengirimkan uang kepada adik perempuannya, Eva, untuk pendidikannya yang membutuhkan biaya besar. Saat Anna bekerja, putri Sinor Andrea, Claudia, sedang berjemur di tepi kolam renang. Setiap hari, Anna disibukkan dengan banyak tugas. Suatu hari, putra majikannya, Jacob, memergoki Anna sedang merokok dan dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Anna biasanya melakukan pekerjaannya dengan tenang dan tidak pernah menolak permintaan majikannya. Suatu hari dia bertemu dengan pembantu lainnya, Giselle, yang juga berasal dari Kolombia. Gadis itu membawa sebuah paket, perlengkapan untuk membuat patung batu. Mereka mengobrol sebentar sebelum para tamu tiba. Saat makan malam, sang nyonya rumah menyampaikan kepada para tamu bahwa ia merasa puas dengan pembantu barunya, meski awalnya ia ingin mempekerjakan seorang dari Filipina, bukan orang Kolombia. Sinor Pedro mengatakan bahwa Anna dapat berusaha lebih keras, dan keterampilan kulinernya benar-benar memuaskannya. Saat tidak ada yang melihat, para pelayan membiarkan diri mereka mencicipi beberapa hidangan. Giselle mulai meniru cara majikannya berbicara, yang membuat Anna tertawa. Mientras me deje tranquilo, es que a mi marido le encanta. Di waktu luangnya, Anna membuat miniatur kecil berbentuk kuda, tetapi sebagian besar harinya ia disibukkan dengan pekerjaan lainnya. Suatu hari, dia mengeluh kepada Giselle tentang sakit punggungnya, dan Giselle memberinya obat penghilang rasa sakit. Setelah 3 bulan bekerja keras, Anna benar-benar kelelahan, tetapi dia tidak mampu berhenti, karena dia harus mengirimkan uang untuk pendidikan saudara perempuannya. Selain itu, Sinor Andrea telah berjanji untuk membantunya mendapatkan izin tinggal di Spanyol. Namun, Giselle menjelaskan bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa tinggal selama 2 tahun di negara tersebut, atau tanpa adanya anggota keluarga di sana. Anna bukanlah orang pertama yang disesatkan oleh Andrea dan Pedro. Giselle menasihatinya untuk berhati-hati dengan keluarga ini. Merasa patah semangat, Anna tetap melanjutkan tugasnya. Tetapi sekarang dia mengamati perilaku keluarga itu dengan lebih seksama. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar dari ibunya bahwa Eva telah berhasil lulus ujian masuknya. Ini adalah berita gembira untuk Anna. Saat sedang membersihkan, dia merasa tergoda untuk melihat-lihat barang-barang milik Jacob, tetapi kemunculannya yang tiba-tiba menghentikannya. Kemudian, Jacob dan teman-temannya bersantai di halaman, berenang di kolam renang, dan minum koktail. Jacob mengajari Anna cara membuat Aperol Spritz,
yang ia sajikan kepada para pria. Beberapa teman Jacob membuat komentar yang tidak pantas tentang Anna. Dia mendengar semuanya, tetapi tidak bisa membela dirinya sendiri karena takut dia akan kehilangan pekerjaannya. Kemudian, saat Anna melanjutkan pekerjaannya, Claudia mendekatinya dan memintanya untuk mengambil gambar. Ia berpose, memamerkan bentuk tubuh kencangnya. Merasa tidak nyaman, Anna memutuskan untuk berbicara dengan Sinora Andrea tentang izin tinggalnya. Anna mempercayai Giselle, yang memberitahunya bahwa memperoleh izin tinggal biasanya membutuhkan waktu minimal 2 tahun. Anna menyadari bahwa stabilitas di masa depan sangat penting, karena dia harus membiayai pendidikan adiknya. Andrea meyakinkannya bahwa jika semuanya berjalan lancar, mereka akan membantunya dan memproses semua dokumen pada bulan September. Setelah itu, Anna tidak punya pilihan selain kembali ke tugasnya, meskipun keraguan masih melekat di benaknya. Ketertarikan majikannya terhadap seni abstrak tampak aneh bagi para pelayan, dan Giselle tidak dapat menahan diri untuk tidak bercanda tentang hal itu, yang membuat Anna tertawa. Mereka tahu bahwa Andrea akan segera menutup kesepakatan dengan seorang kolektor seni Jepang, yang akan menjadi kesepakatan bisnis terbesar dalam hidupnya. Giselle menyarankan agar Anna pergi ke pantai, tetapi Anna mengingatkannya tentang peraturan majikannya yang melarang mereka meninggalkan halaman villa. Giselle berkeberatan, dan mengatakan bahwa majikannya akan pergi ke pesta malam itu dan tidak akan kembali lebih awal. Pada akhirnya, Anna setuju. Di pantai, Giselle memperkenalkannya kepada teman-temannya, yang menyarankan agar dia membuat profil Tinder. Awalnya, Anna malu-malu, tetapi rasa ingin tahu mengalahkannya, dan dalam perjalanan pulang, dia bertanya lebih lanjut kepada Giselle tentang aplikasi tersebut. Giselle menjelaskan bahwa melalui Tinder, seseorang dapat menemukan pria yang mereka sukai. Anna membuat profil Tinder menggunakan foto sederhana. Kemudian dia menjelajahi sejumlah profil pria, dan mulai merasa lebih berani. Dia membuka lemari es, mengambil sebotol anggur, minum sedikit, dan mengencerkan sisanya dengan air agar majikannya tidak curiga. Dia juga mencoba beberapa kue kering yang lezat. Ketika majikannya kembali, Anna segera meninggalkan dapur untuk menghindari ketahuan membawa kue-kue curian. Pesta itu telah menguras tenaga Andrea dan Pedro. Wanita itu berkomentar bahwa pembantu baru itu menjadi terlalu malas karena kulkasnya berantakan. Untungnya tidak ada seorang pun yang melihat Anna. Esta chica cada día se columpia más, ¿eh? Keesokan harinya, Pedro memberi Anna tugas untuk menyingkirkan anak kucing liar itu. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Pedro tidak memberinya kesempatan. Andrea memasuki dapur dan memerintahkannya untuk menyiapkan gurita, sesuai resep khusus, dan Anna mengangguk patuh. Anna tidak berniat membuang anak kucing itu. Sebagai gantinya, dia hanya memberinya makanan kaleng. Kemudian, Andrea mengeluh sakit kepala, dan Anna menawarinya sup tradisional dari negara asalnya, dengan klaim bahwa sup itu akan langsung meredakan sakitnya. Sup itu tidak tampak menggugah selera bagi Andrea, tetapi dia memutuskan untuk mencobanya. Malam itu, saat Anna sedang menjelajahi Tinder lagi, Giselle mengetuk jendelanya dengan sebotol rum di tangan, mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke sebuah pesta. Anna mencoba menolak, dengan mengatakan bahwa Sinora Andrea tidak mengizinkannya pergi dan dia tidak punya apapun untuk dikenakan. Namun Giselle tidak mau menerima jawaban tidak dan memberinya gaun malam yang berkilauan. Gadis-gadis itu lalu pergi ke pesta. Di sana mereka menari dengan penuh semangat dan minum alkohol. Dengan sangat cepat, Anna menarik perhatian seorang pria yang mulai menggodanya dengan agresif, tetapi dia menolaknya, menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak tertarik. Hal ini jelas mengejutkan pria itu dan dia pun menjadi lebih gigih. Anna mendorongnya dengan tajam dan meninggalkan pesta. No me vuelvas a poner una mano encima. Ana? Keesokan paginya, Pedro mengundang pembantunya untuk bergabung dengan mereka dalam perjalanan berlayar. Anna mencoba menolak dengan sopan, dengan alasan pekerjaan rumah tangga yang belum selesai, tetapi Pedro mengatakan bahwa pekerjaan bisa menunggu, karena Anna bekerja keras dan berhak mendapatkan istirahat. Namun, sulit bagi Anna untuk menikmati laut karena ia merasa mual dan tidak nyaman. Claudia dan Pedro memutuskan untuk berenang. Sementara Pedro, tiba-tiba,
dengan sangat sopan, memberitahu Anna bahwa dia telah berbicara dengan seorang pengacara dan mengetahui bahwa untuk mendapatkan izin tinggal memang membutuhkan waktu 2 tahun. Namun, dia meyakinkannya bahwa selama dia tinggal bersama mereka, dia tidak memerlukan izin. Selain itu, mereka bersedia menaikkan gajinya sebesar 10% mulai bulan depan. Sambil berterima kasih kepada majikannya, Anna berusaha menahan rasa mualnya. Dalam perjalanan pulang, Pedro masih terobsesi untuk menyingkirkan anak kucing liar itu dan sangat membutuhkan seseorang untuk mengusirnya. Majikannya tiba-tiba berencana untuk pergi selama seminggu, dan Andrea memberikan gaji pembantunya sebulan di muka, mengingatkannya tentang acara penting dengan klien Jepang yang harus berjalan dengan sempurna. Andrea juga meminta Anna untuk tidak mengulangi kesalahan Giselle karena dia datang bekerja dalam keadaan mabuk pada hari itu. Ketika ditanya apakah dia bersama Giselle, Anna dengan tegas menjawab tidak. Khawatir dengan temannya, Anna mencoba meneleponnya tetapi tidak berhasil. Anna menangis terseduh-seduh karena tanpa Giselle dia merasa sangat kesepian di villa itu. Teman satu-satunya yang tersisa adalah kucing liar. Anna tidak mengerti mengapa Pedro begitu membenci binatang. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga, Anna mematikan lampu di rumah. Malam harinya, Jacob menyarankan agar mereka bermain video game bersama. Meskipun merasa sedikit tidak nyaman, Anna memasuki kamarnya dan dia bahkan memberinya sebuah game kontrol sebagai hadiah. Di kamarnya sendiri, dia memainkan video game lama dengan penuh kenikmatan, merasakan gelombang nostalgia. Ternyata Pedro telah menyewa seseorang untuk menyingkirkan anak kucing itu. Menahan emosinya, Anna mengambil pel dan mulai membersihkan jejak kaki di jalan taman. Sementara itu, Jacob terus-menerus mengalihkan perhatiannya dengan permintaannya yang tiada habisnya. Pertama untuk jeruk, lalu untuk es koktail. Kehidupan di villa terus berjalan, tetapi untuk saat ini tanpa majikannya. Ketika mengetahui adik perempuannya memutuskan untuk tidak masuk sekolah kedokteran, Anna sangat marah. Eva berencana untuk meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan. Anna mencoba menjelaskan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, tetapi Eva telah mengambil keputusan, mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi dokter. Itu adalah keinginan ibunya, bukan keinginannya. Malam itu, Anna tertidur saat asik bermain video game, dan keesokan paginya, dia membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Jacob dan teman-temannya di tepi kolam renang. Tiba-tiba, dia melihat 2 kucing liar. Jacob menderita mabuk parah dan butuh banyak waktu untuk pulih. Ketika menemukan ponsel Claudia, Anna, yang mengetahui kata sandinya, memutuskan untuk mengintipnya dan mengirim pesan teks kepada seorang pria menarik bernama Danis, mengundangnya untuk bertemu malam itu. Namun Jacob dan teman-temannya telah berencana untuk makan malam di rumah sebelum berangkat ke pesta, jadi Anna harus menyiapkan makan malam untuk mereka. Saat itu juga, Danis menjawab bahwa dia tidak keberatan bertemu dengannya dan Anna mengundangnya ke villa. Sementara itu, Claudia sedang mencari ponselnya di rumah. Pembantu itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melihatnya. Tetapi itu bukan masalah besar bagi Claudia, karena dia memiliki banyak ponsel. Claudia berencana pulang larut malam, jadi Anna yang mengurus rumah itu. Anna lalu mencoba pakaian Claudia dan mengirim pesan kepada Danis bahwa dia akan menunggunya malam itu sesuai rencana. Jacob dan teman-temannya sedang makan malam di villa, mengabaikan Anna sambil membahas betapa menariknya dia. Tiba-tiba interkom berbunyi. Itu adalah Danis yang tiba 1 jam lebih awal dari yang diperkirakan Anna. Dia harus berpura-pura bahwa seseorang secara tidak sengaja datang ke alamat yang salah. Jacob, yang berusaha bersikap seperti lelaki jantan di depan teman-temannya, mengklaim bahwa ia bisa memiliki Anna kapan saja ia mau. Di dapur, Anna tidak bisa menahan emosinya dan meludahi wajah Jacob atas sikapnya. Anna lalu menerima telepon dari ibunya, tetapi harus mengabaikannya karena dia terlalu sibuk. Kemudian, ibunya mengirim pesan teks meminta saran tentang cara meyakinkan Eva agar tidak pindah ke Spanyol dan Anna berjanji untuk memikirkannya. Saat para pria semakin mabuk, percakapan mereka menjadi semakin tidak pantas. Anna harus menanggung perlakuan seperti itu karena dia hanya seorang pembantu di rumah ini. Ketika semua orang pergi, Anna mengganti pakaiannya, memakai riasan tebal, dan minum bir, membayangkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan mewah yang dijalani majikannya. Danis datang lagi dan terkejut melihat orang lain selain Claudia. Tetapi hal itu tidak menghentikan mereka untuk bersenang-senang. Estamos tú y yo solos, Danis.
Keesokannya, Anna merokok tanpa malu dan bahkan mematikan rokoknya di patung yang hendak dibeli oleh seorang pembeli dari Jepang. Dia juga membuang sampah sembarangan di sekitar villa. Jacob dan teman-temannya mabuk lagi dan Anna harus memenuhi semua permintaan mereka. Para lelaki itu mengajak Anna untuk bergabung minum bir dan Anna dengan senang hati menyetujuinya. Jacob ingat bahwa dia lupa dompetnya malam sebelumnya dan kembali ke rumah sebelum menuju ke klub. Di sana dia melihat Anna bersama seorang pria di tepi kolam renang. Ia mengatakan akan sangat disayangkan jika orang tuanya mengetahui apa yang dilakukan pembantunya. Orang-orang itu menawari Anna sebuah kesepakatan. Jika dia melakukan semua yang mereka inginkan, orang tua mereka tidak akan mengetahuinya dan dia tidak akan dideportasi. Anna menjelaskan bahwa dia tidak peduli. Ketika ancamannya tidak berhasil, Jacob menawarkannya $5.000, jumlah yang tepat untuk biaya kuliah adiknya, tetapi Anna tetap menolak dengan tegas. Hal ini membuat mereka marah, dan mereka memutuskan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara apapun. Anna melarikan diri dan mengunci diri di kamarnya, tidak tahu harus berbuat apa. Dia mulai mengemasi barang-barangnya dan mencoba menelepon Giselle, tetapi nomornya tidak lagi aktif. Orang-orang itu akhirnya pergi, meninggalkan botol-botol kosong dan sampah lainnya. Anna masih duduk di kamarnya ketika dia tiba-tiba teringat catatan Jacob di dalam salah satu buku. Ternyata itu adalah kode akses terenkripsi ke dompet mata uang kripto miliknya. Saat Jacob sedang mandi, Anna siap bertindak, tetapi tanpa diduga, majikannya kembali. Andrea sangat marah dengan kekacauan di rumah dan halaman, terutama ketika dia mengetahui bahwa pembeli Jepang seharusnya tiba dalam beberapa jam. Anna segera mulai membersihkan, tetapi pada titik ini, dia tidak lagi peduli apakah dia kehilangan pekerjaannya atau tidak. Sambil menengok keluar jendela, dia melihat Pedro sedang mengusir kucing-kucing liar. Memanfaatkan momen itu, Anna kembali ke kamarnya dan mendengar percakapan majikannya di kamar. Andrea ingin memecat pembantu itu, tetapi Pedro menyarankan untuk menunggu karena Anna masih bisa berguna dalam mempersiapkan acara tersebut karena mereka harus menjual patung itu. Persiapan semakin matang dan tak lama kemudian para tamu berkumpul. Andrea mengucapkan terima kasih kepada Tuan Hiroyama atas perjalanannya yang jauh untuk pertukaran budaya. Pematung tersebut tidak dapat hadir secara langsung tetapi telah menyiapkan pesan video untuk mereka. Menyadari perilaku gugup pembantunya, Andrea mengikutinya dan memecatnya saat itu juga. Ben. Majikannya tidak tahu bahwa Anna telah memiliki akses ke dompet mata uang kripto milik Jacob dan berhasil mengaksesnya. Dalam adegan terakhir, kita melihat Anna menikmati hidup di pulau tropis dan film berakhir. He venido solita pa donde voy, brazos. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video rekap alur film lainnya di channel ini.